Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Sansaka Demokrasi, sahabat KPU Kabupaten Bima. Ini kedua kalinya kita bertemu dalam program Sansaka Demokrasi dalam edisi podcast Pilkada 2020. Nah, kita pagi hari ini sudah kedatangan tamu istimewa yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di penyelenggara. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Pak Taufikur Rahman, atau yang biasa kita sapa dengan Bang Opik. Kita langsung sapa saja tamu yang sudah hadir pada kesempatan program kita kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Opik. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak D. Apa kabar Bang Opik? Alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuknya di mana? Ya sama kita sibuknya ini. Betul, sama sibuknya Bawaslu sama KPU ini. Ya. Nah, kita ngobrol santai aja pagi hari ini, Bang. Jadi kita mengangkat topik pagi hari ini sesuai yang sedang hangat-hangatnya apa yang dilaksanakan oleh penyelenggara maupun peserta pemilihan 2020, yaitu topik tentang pelaksanaan kampanye dan bayang-bayang COVID-19. Ini tentu tema yang menurut saya ini tema yang menarik karena pelaksanaan pemilihan 2020 ini dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Ada banyak tantangan-tantangan dan bagi kita penyelenggara hal ini tentu menjadi catatan banyak pihak, Bang. Ada yang meragukan bagaimana penyelenggara itu bisa eksis dan mengawal proses pelaksanaan pemilihan ini dengan tentunya tidak melanggar protokol COVID-19. Nah, pertanyaan pertama saya untuk Bang Opik, bagaimana Bang Opik melihat kepatuhan penyelenggara maupun peserta dan masyarakat dalam hal pelaksanaan kampanye di masa pandemi COVID-19 ini? Silakan Bang Opik. Ya, terima kasih Pak Adi. Kita kan ketahui bersama bahwa syarat kita melanjutkan pilkada ini adalah harus mematuhi protokol COVID. Kenapa ditunda selama 3 bulan? Itu kan kita membaca bagaimana kemudian apakah COVID ini melandai atau terus meningkat. Cuman komitmen bersama dari Komisi 2 dengan KPU dengan Bawaslu untuk melanjutkan pilkada dengan syarat protokol COVID ini memang ini hal berat yang pertama kali kita hadapi di penyelenggaraan pelaksanaan baik itu pemilu maupun pilkada itu pertama kita merasakan seperti itu, sehingga euforia yang terjadi di masyarakat tiba-tiba ini dibatasi. Dari kondisi normal tiba-tiba adaptasi dengan kondisi baru. Dengan kondisi baru. Biasanya mereka melakukan konvoy, melakukan arak-arakan, melakukan tiba-tiba dibatasi untuk melakukan pertemuan dengan syarat protokol COVID, dibatasi hanya 50 orang dalam pertemuan tersebut dengan memakai masker. Ini adalah PR besar kita bersama. Tentu Bawaslu, KPU, kalau personil kita oke lah, dia sangat paham tentang hal itu. Tapi bagaimana kemudian dengan calon itu sendiri, dengan tim sukses, terutama dengan masyarakat? Ini edukasi tidak bisa kita serahkan semua ke penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. Tentu kesadaran bersama semua elemen masyarakat bahwa pesta kita yang kita laksanakan hari ini, yang kita lakukan hari ini, yang kita selenggarakan sekarang di Pilkada 2020 sekarang itu adalah harus mematuhi protokol COVID. Betul, itu catatan utama tentunya, Bang, ya. Nah, ini syarat utama kita melanjutkan pilkada. Bagaimana kemudian ini kita lihat aja, dirinya di lapangan masih ada konvoy, masih ada perusukan, kerumunan dan lain sebagainya. Tentu ini adalah satu hal yang harus kita terus evaluasi bersama. Baik itu kita bersama dengan KPU, Bawaslu, dengan LO, pasangan calon, dengan tim sukses, untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kita juga tidak ingin keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat itu jadi terancam hanya karena kita berpesta demokrasi hari ini.
Kalau di bulan-bulan awal kan kita sudah mengevaluasi perjalanan proses pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon bersama tim dan masyarakat. Ada banyak catatan yang kita evaluasi bersama kemarin dari KPU, Bawaslu maupun pihak-pihak terkait. Dan sesungguhnya sebenarnya para tim juga menyadari ada kekurangan, ketidaktaatan terhadap protokol COVID-19 pada saat pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh masing-masing paslon. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih dalam menelisik ini faktornya apakah memang agak ada kesulitan dalam hal beradaptasi dengan suasana baru ini, atau memang ketidaktaatan terhadap regulasi yang sudah diatur? Sebenarnya regulasinya sudah ada, Sudah clear. Semuanya sudah diperhitungkan, tetapi masyarakat euforianya yang berlebihan. Biar masyarakat kita belum siap untuk beradaptasi dengan norma, new normal. Sehingga kita juga kesulitan untuk melakukan penindakan. Nggak mungkinlah kita ini Bawaslu Kalau merespon soal semua. komitmen kan udah sering sekali komitmen. Udah berapa kali kita bikin dari atas, komitmennya itu dari Polda. ya. Semua pasangan calon hadir di Polda NTB. Kemudian di Polres, di 2 Polres ini, Ya. Polres Kabupaten dia sudah menandatangani komitmen bersama. Di Polres Kota Betul. mereka sudah menandatangani komitmen bersama. Begitu juga Bawaslu telah menandatangani komitmen bersama. Begitu juga di KPU. Menjadi dilema tersendiri Bang ya, Ya. bagi kita sebagai penyelenggara. Nah, kalau kita berkaca di regulasi di peraturan KPU nomor 11, kemudian yang secara khusus mengatur tentang protokol COVID-19 itu di peraturan KPU nomor 13 2020, di situ poin-poinnya sebenarnya penegasannya sudah ada, dan apa yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua, bukan hanya paslon tapi juga oleh penyelenggara. Setiap tahapan itu kan diatur protokol COVID-19-nya. Nah, kembali lagi bahwa ini hajatan siapa sih? Nah, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah cukup penyelenggara? Nah, orang kan sering mengarahkan, wah itu urusan penyelenggara protokol COVID-19. Gimana menurut Bapak? Ini memang tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab penyelenggara, kita juga nggak lepas tanggung jawab. Ya. Kita telah melakukan sosialisasi, memberikan edukasi, kemudian pengawas kita baik itu di Panwascam, PKD selalu melakukan upaya pencegahan. Betul. Misalnya besok orang kampanye, Panwascam itu malamnya dia berkoordinasi dengan tim sukses, dengan pihak keamanan, bagaimana supaya kemudian nanti pelaksanaan kampanye itu mematuhi protokol COVID. Kemudian tidak ada kerumunan yang berlebihan. Sehingga diperbanyaklah saat mereka melakukan belusukan ini, pasangan calon ini diperbanyaklah titik sehingga tidak ada kerumunan. Tapi realitanya sulit juga kita bendung. Sehingga bagaimana kemudian penegakan hukum? Ini kan pesta. Masa kita memasukkan semua orang dalam penjara karena pesta demokrasi ini? Sehingga butuh kesadaran. Kesadaran itu baik itu dari pasangan calon itu sendiri, kemudian tim sukses, gerbong, relawan, apapun namanya yang terlibat dalam memobilisasi massa dan mengkampanyekan pasangan calon, itu harus mereka paham juga bahwa ini kita keadaan tidak normal. Betul. Harus memberikan edukasi ke masyarakat, harus memberikan edukasi ke pemilih bahwa kita ini harus taat dan patuh. Ya, ini harus jadi tanggung jawab bersama. Iya, ini tanggung jawab. Kalau kita lihat memang para sahabat sencaka demokrasi KPU Kabupaten Bima, peran edukasi dan pencerahan yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara itu baik oleh Bawaslu. Nah, kalau dengan Bang Opik ini kan saya sering bergandengan di lapangan menyampaikan informasi itu kepada masyarakat tentang protokol COVID-19 selama tahapan pemilihan 2020. Tapi memang tetap saja ada hal-hal yang dilanggar oleh masyarakat maupun pasangan calon. Nah, sahabat Sancaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, nanti kita akan banyak menggali lagi bagaimana pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini, seperti apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat, dan apa saja bentuk sanksi ketika hal itu dilanggar. Nah, ini sebuah hal yang menarik, nanti akan kita perbincangkan lebih jauh. Sebelum itu kita break dulu sambil ngopi-ngopi di pagi hari ini.
kita akan kembali bersama narasumber kita yang spesial hari ini, yaitu dari Bawaslu Kabupaten Bima, Bang Opik. Oke, kita break dulu.